Kami dari kelompok perancangan sistem informasi penjualan toko distro berbasis web akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Kami yang beranggotakan, saya Juliana Sihombing, yang kedua Adrian Karolus Sebayang, Yanti Sihombing, dan Ruben Efraim Pane. Dan hasil programnya kami akan menjelaskan di akhir. Yang pertama, eksekutif summary. Pada proyek ini akan dirancang sebuah sistem, yaitu langkah pertama dalam memulai bisnis distro adalah membuat rencana bisnis. Rencana bisnis akan membantu kamu untuk merencanakan segala hal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis distro, seperti model sumber daya manusia, strategi pemasaran, dan sebagainya. Rencana bisnis yang baik akan membantu kamu untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menjalankan bisnis distro. Yang kedua, sistem request. Untuk memastikan bahwa proyek ini dapat memenuhi kebutuhan bisnis organisasi, permintaan sistem untuk toko distro umumnya mencakup berbagai fitur dan fungsionalitas untuk mendukung operasi harian, manajemen inventaris, penjualan, dan pengalaman pelanggan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dan skala operasi toko distro tertentu. Sistem yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kedua, proyek sponsor. Proyek sponsor pada pengembangan sistem informasi ini adalah sebagai berikut, di mana ada nama, jabatan, nomor HP, email, dan alamat. Business needs. Berdasarkan kebutuhan bisnis, toko distro dapat bervariasi tergantung pada skala bisnis, target pasar, dan strategi yang diterapkan. Penting untuk terus memantau tren industri, merespons perubahan pasar, dan meningkatkan sistem berdasarkan umpan balik pelanggan. Business requirement. Kebutuhan bisnis pada pengembangan sistem informasi ini terdiri dari kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan fungsional. Kebutuhan non-fungsional yaitu yang pertama, performa. Sistem harus memberikan waktu respon yang cepat untuk proses transaksi dan navigasi di platform e-commerce. Yang kedua, ketersediaan. Sistem harus memiliki ketersediaan tinggi selama jam operasional utama toko distro, minimal 99% dari waktu. Keamanan. Perlindungan data pelanggan dan informasi transaksi dengan enskripsi dan kontrol akses yang ketat. Implementasi pemantauan keamanan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Usability atau kemudahan penggunaan. Antarmuka pengguna yang intuitif untuk staf toko dan pelanggan. Panduan dan bantuan online yang mudah diakses. Poin selanjutnya, interoperabilitas. Integrasi yang mudah dengan sistem pembayaran pihak ketiga, sistem manajemen inventaris, atau layanan pengiriman. Yang keenam, kepatuhan hukum. Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi dan hukum e-commerce yang berlaku. Efisiensi energi. Manajemen konsumsi energi pada perangkat keras dan infrastruktur teknologi. Ketahanan terhadap beban. Kemampuan sistem untuk menangani lonjakan lalu lintas pengguna selama periode promosi atau secara khusus. Yang terakhir, kemudahan pemeliharaan dan perbaikan. Dokumentasi yang jelas dan sistem logging untuk memudahkan pemeliharaan. Mekanisme pembaruan sistem yang tidak mengganggu operasi harian. Sedangkan kebutuhan fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen stok dan inventaris. Yang kedua, sistem kasir. Yang ketiga, manajemen pelanggan. Yang keempat, e-commerce. Yang kelima itu analisis penjualan dan pelaporan. Yang keenam, manajemen promosi dan diskon. Yang ketujuh, antarmuka pengguna. Yang kedelapan, pelayanan pelanggan. Yang kesembilan, pengelolaan tren dan stok. Yang kesepuluh, keberlanjutan dan etika. Yang kesebelas, integrasi dan pemasok. Yang ke-12, kolaborasi dan acara. Business value. Adapun nilai bisnis yang dapat diperoleh dengan adanya sistem ini diuraikan menjadi 2 poin, yaitu tangible dan intangible. Tangible ada 3 poin. Yang pertama itu efisiensi operasional. Sistem operasi
dapat meningkatkan efisiensi operasional toko distro dengan otomatisasi proses stok pembelian dan penjualan. Pemantauan stok secara real time mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan persediaan. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Sistem ini dapat memberikan data analisis penjualan yang mendalam, membantu pihak toko dalam merencanakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, penghematan biaya. Sistem dapat mengurangi biaya operasional dengan mengotomatisasi beberapa tugas manual dan mengoptimalkan manajemen stok. Intangible. Peningkatan pengalaman pelanggan. Sistem dapat meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan-pelayanan yang lebih baik, pelayanan yang cepat, dan kemampuan untuk menyajikan produk yang sesuai dengan preferensi pelanggan. Yang kedua, meningkatkan citra merek dan keberlanjutan. Dengan memilih produk keberlanjutan dan mendukung seniman lokal, toko distro dapat meningkatkan citra mereknya sebagai bisnis yang peduli terhadap keberlanjutan dan komunitas. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan pasar. Sistem ini dapat membantu toko distro untuk tetap terkini dengan tren pasar dan selalu menyesuaikan stok dan strategi penjualan mereka. Yang keempat, data dan analisis yang dapat diandalkan. Sistem memberikan akses ke data dan analisis yang akurat, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima, peningkatan keterlibatan komunitas. Melalui acara-acara dan kolaborasi dengan seniman lokal, toko distro dapat membangun hubungan yang lebih erat dengan komunitas lokal. Special issue atau constraints. Special issue atau constraints yang dihadapi dalam pengembangan sistem informasi ini adalah persaingan yang ketat di industri fashion. Yang kedua, masalah stok dan persediaan barang. Yang ketiga, menjaga loyalitas pelanggan. Requirement definition. Persyaratan bisnis toko distro mencakup seperangkat kondisi atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola toko distro agar bisnisnya dapat beroperasi secara sah, efisien, dan sesuai dengan standar hukum dan industri. Persyaratan bisnis ini dapat bervariasi tergantung pada lokasi, jenis toko distro, dan regulasi setempat. Untuk memahami ini, mematuhi persyaratan ini agar toko distro dapat berfungsi secara legal, efisien, dan sesuai dengan ekspektasi pelanggan dan industri. Non-functional requirement. Operational requirement. Sistem harus dapat beroperasi selama jam operasional utama toko. Yang kedua, performance requirement. Waktu respons sistem terhadap permintaan pelanggan harus kurang dari 2 detik. Reliability requirement. Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 99% selama sebulan. Safety requirement. Informasi pelanggan harus disimpan dan ditransmisikan secara aman dengan menggunakan enkripsi. Security requirement. Akses ke data pelanggan dan informasi transaksi harus dikendalikan dengan pengelolaan hak akses. Usability requirement. Antarmuka pengguna harus dirancang sedemikian rupa sehingga staf baru dapat melihat dan menggunakan sistem dengan cepat. Selanjutnya, functional requirement. Sistem informasi yang dibangun memiliki kebutuhan fungsional sebagai berikut. Manajemen stok dan inventaris. Yang kedua, sistem kasir. Yang ketiga, manajemen pelanggan. Yang keempat, e-commerce. Yang kelima, analisis penjualan dan pelaporan. Yang keenam, manajemen promosi dan diskon. Yang ketujuh, antarmuka pengguna. Yang kedelapan, pelayanan pelanggan. Yang kesembilan, pengelolaan tren dan stok. Yang kesepuluh, keberlanjutan dan etika. Yang kesebelas, integrasi dengan pemasok. Yang ke-12, kolaborasi dan acara. Empat, rekrutmen analisis strategi. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam mencari informasi mengenai kebutuhan sistem, yaitu interview, joint application development atau JAD, questionnaires, dokumen analis, dan observasi. 41, hasil kegiatan wawancara. Pertanyaan, bagaimana sistem informasi dapat membantu bisnis toko distro? Jawaban, informasi dapat membantu bisnis toko distro dalam berbagai bentuk aspek seperti efisiensi operasional, tingkatan layanan pelanggan sistem informasi,
peningkatan penjualan sistem informasi dapat membantu bisnis toko untuk meningkatkan penjualan. Meningkatkan keuntungan sistem informasi dapat membantu sistem distro untuk meningkatkan keuntungan. Yang kedua, apa saja tanggapan atau tantangan dalam penerapan sistem informasi pada bisnis distro? Jawaban, beberapa tantangan dalam penerapan sistem informasi pada bisnis distro adalah ketersediaan sumber daya penerapan, ketersediaan infrastruktur penerapan sistem informasi, perubahan budidaya kerja penerapan sistem informasi, membutuhkan perubahan budidaya kerja dari karyawan. Pertanyaan ketiga, apa saja saran untuk penerapan sistem informasi pada bisnis toko distro? Jawaban berikut adalah beberapa saran untuk penerapan sistem informasi pada toko distro. Mulai dari kebutuhan yang mendasar, lakukan perancangan yang matang sebelum menerapkan sistem informasi, dukung karyawan, lakukan evaluasi secara berskala. Part 2, hasil kegiatan observasi. Berikut adalah hasil kegiatan observasi pada toko distro. Yang pertama itu lokasi dan desain toko. Yang kedua, ketersediaan produk. Yang ketiga, harga produk. Yang keempat, pembayaran. Yang kelima, layanan pelanggan. Yang keenam, meningkatkan keuntungan, meningkatkan pengguna teknologi. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas produk. Yang kedelapan, lakukan promosi yang efektif. Yang kesembilan, meningkatkan layanan pelanggan. Yang keempat, tiga, rekrutmen analisis strategi atau strategi analisis kebutuhan. Pemetaan kebutuhan pada proses as is dan to be. Sistem berikut adalah pemetaan kebutuhan, baik fungsional maupun non-fungsional. Tabel berikut matriks kebutuhan fungsional as is dan to be. Yang pertama itu manajemen stok, dan sudah dibuat proses berjalannya as is dan proses yang berjalannya to be. Yang kedua itu sistem kasir, yang ketiga itu manajemen pelanggan, keempat e-commerce, kelima analisis penjualan, keenam manajemen promosi, ketujuh antarmuka pengguna, kedelapan pelayanan pelanggan, 9 pengelolaan tren dan stok, 10 keberlanjutan dan etika, ke-11 integrasi dengan pemasok, dan ke-12 kolaborasi dan acara. Berikut tabel matriks kebutuhan non-fungsional as is dan to be. Proses berjalan as is dan sistem yang sudah dibuat to be. Yang pertama itu operasional recruitment sudah sesuai nomor, dan kedua performance recruitment, yang ketiga itu reliability recruitment, yang keempat safety recruitment, kelima security recruitment, dan keenam possibility recruitment. Dari gap antara proses yang berjalan dengan sistem yang akan dibuat, maka dapat dilakukan BPI dan BPM, yaitu menyediakan sistem, mengubah secara mendasar proses bisnis dan perusahaan, dan lebih fokus pada memperbaiki proses bisnis yang sudah ada. Selanjutnya adalah function model. Pada bagian ini dijelaskan mengenai use case diagram, activity diagram, dan use case description dari proyek sistem informasi yang dilakukan. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram dibagi menjadi dua bagian, yaitu use case as is dan to be yang dapat dilihat pada gambar 1, dan use case diagram to be bisa dilihat pada gambar 2. Selanjutnya adalah use case deskripsi. Deskripsi setiap use case diagram adalah sebagai berikut. Use case name yaitu distro, aktor, user, dan sistem. Description, pelanggan dapat melakukan pembelian secara online dan sistem dapat mengelola permintaan. Yang kedua, trigger. Fungsi ini dijalankan ketika pelanggan melakukan pembelian barang. Yang keempat, precondition, pelanggan membeli barang. Dan normal
efforts terbagi atas dua, yaitu pertama pelanggan menginisialisasi proses dengan membuat janji untuk beli barang ke toko. Yang kedua adalah pelanggan membeli barang melalui web. Yang selanjutnya adalah post condition, di mana pelanggan berhasil melakukan pembelian barang, dan di sini juga terdapat subflow dan alternatif atau exponential flows, dan jumlah transaksi terdiri dari 120.000. Selanjutnya adalah activity diagram. Activity diagram berdasarkan use case yang telah dibuat sebelumnya adapun activity diagram bagi berikut, yaitu terdapat customer dan sistem. Yang selanjutnya adalah user interface. User interface merupakan bagian dari sistem yang berinteraksi dengan pengguna, meliputi tampilan layar yang menyediakan navigasi sistem, screen, dan form, serta report yang dihasilkan oleh sistem user interface. Yang dikembangkan pada sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama dapat kita lihat di sini user interface homepage, di mana di sini terdapat homepage toko distro. Yang selanjutnya adalah user interface login, yang mana di user interface login ini terdapat username dan password. Menuju physical architecture laser design. Pada bagian ini dijelaskan mengenai deployment diagram dan hardware-software specification. Deployment diagram. Deployment diagram mempresentasikan lingkungan untuk mengeksekusi sebuah software, termasuk relasi antara komponen hardware yang digunakan dalam komponen software. Rancangan deployment diagram untuk markas catering informasi sistem adalah sebagai berikut. Berikut adalah gambar deployment diagram. Selanjutnya, hardware software specification. Hardware software specification adalah sebuah dokumen yang menggambarkan spesifikasi hardware dan software yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah aplikasi. Taudins et al. 2015. Spesifikasi dari hardware dan software pada pengembangan sistem ini dapat dilihat sebagai berikut ini. Tabel hardware software spesifikasi. Spesifikasinya operating system, special software, hardware, network. Terlihat server based-nya, client based-nya, dan client servernya. Kedalaman sistem prototype. Sistem prototype menyediakan fungsionalitas sistem yang akan digunakan oleh pengguna dan disetujui oleh project sponsor. Sistem prototype dari markas catering information system dibagi berdasarkan fungsi yang ada. URL prototype di toko distro. Manage page. Fungsi manage page dimulai dengan merchant pilih menu manage page. Selanjutnya, ini menu utama, tampilan utama dari situs web toko distro kami. Terdapat produk dijual, harga, dan stok barang yang mau dijual. Sistem prototype dari markas catering information system dibagi berdasarkan fungsi yang ada, yaitu manajemen pelanggan. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola pelanggan seperti menambahkan, menghapus, dan memperbarui informasi pelanggan. Manajemen pesanan. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola pesanan, seperti membuat, mengubah, dan menghapus pesanan. Manajemen stok. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola stok, seperti menambahkan, menghapus, dan memperbarui informasi stok. Manajemen keuangan. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mengelola keuangan, seperti mencatat pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan. Manajemen laporan. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk menghasilkan laporan seperti laporan penjualan, laporan keuangan, dan laporan inventaris. Sistem prototipe ini disetujui oleh project sponsor karena telah memenuhi kebutuhan pengguna dan persyaratan proyek. Sistem prototipe ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan sistem informasi markas catering yang lengkap. 9. Test plan.
Testing dimulai dengan pengembangan sebuah test plan yang menentukan serangkaian pengujian yang akan dilakukan. Test plan harus membahas semua produk yang dibuat selama pengembangan sistem. Odenis et al. 2015. Adapun test plan yang digunakan pada pengembangan sistem ini terdiri dari unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Acceptance testing. Metode acceptance testing yang digunakan pada pengembangan sistem ini adalah alpha testing, yaitu dengan data artificial. Pengujian dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa sistem yang dibangun memenuhi kebutuhan bisnis dan dapat diterima oleh pengguna. Tabel acceptance testing terdapat testing ID, objektif, dites oleh role, data tanggal testing, dan actual result. Berikut persentase dari kami. Jika ada kurang dari penjelasan kami, mohon dikoreksi. Sekian dan terima kasih. Di sini kami dari kelompok perencanaan sistem informasi penjualan toko distro berbasis web akan menjelaskan sedikit aplikasinya. Di sini menu utama, ketika kita belum mempunyai akun, kita akan daftar dulu. Kalau kita udah punya akun, kita bisa langsung masuk dari tombol masuk. Nah, kita buat. Akan masuk. Jika password dan username berhasil, maka akan memasuki halaman admin. Di sini ada tombol beranda, barang, transaksi, user, dan profil. Untuk tampilan beranda, seperti ini tampilannya. Kalau untuk tombol barang, di sini akan menampilkan tambah barang karena di sini adalah yang login sebagai admin, di mana admin ini dapat mengelola aplikasi web ini. Untuk transaksi berisikan barang-barang yang sudah dibeli oleh si user atau si pembeli. User ini menampilkan nama pelanggan. Profil ini menampilkan dari hasil dari admin. Kita keluar. Sekarang kita masuk sebagai user. Jika kita belum mempunyai akun, kita akan tekan daftar view, baru kita buat namanya Ruben Efraim Pane, email ruben@gmail.com, nomor HP kita buat acak, alamatnya Medan, username kita akan buat Ruben, password juga akan sama, kita buat Ruben. Kita daftar. Nah, kita sudah daftar, sekarang kita login sebagai Ruben. Login berhasil, dia akan Ruben sini sebagai user atau sebagai pembeli. Sebagai pembeli ini atau sebagai user akan melakukan hanya ada 4 tombol, yaitu beranda, pesanan, profil, dan tentang. Pesanan ini berisi barang-barang yang sudah dipilih atau yang dibeli oleh Ruben. Yang kedua ini adalah profil tentang Ruben. Karena tadi udah ada yang login sebagai karena kita buat nama lengkap Ruben Efraim Pane dan emailnya juga. Di sini tentang berisikan tentang kelompok kami. Sekian dari hasil diskusi kami ucapkan terima kasih.